Pernahkah Anda membayangkan bahwa sesuatu yang setiap hari ada di dapur Anda, sesuatu yang membuat masakan terasa lebih hidup, lebih nikmat, lebih menggugah selera, justru perlahan bisa menjadi ancaman bagi tubuh Anda sendiri? Ya, bumbu dapur yang selama ini kita banggakan, yang selalu kita anggap aman, yang bahkan menjadi ciri khas masakan Nusantara, bisa berubah menjadi masalah serius bagi kesehatan jika kita tidak memahaminya dengan benar. Dan yang lebih mengejutkan, sebagian besar orang tidak menyadari dampaknya sampai tubuh mereka mulai memberikan tanda bahaya. Di video ini, saya akan membongkar fakta medis yang jarang dibahas secara terbuka, berdasarkan data ilmiah, bukan sekedar opini, dan saya ingin Anda menonton sampai selesai, karena di akhir nanti, saya akan memberikan solusi yang mungkin bisa menyelamatkan Anda dan keluarga dari resiko yang tidak pernah Anda bayangkan sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, saya Dr. Fauzan. Di channel ini kita akan membahas kesehatan secara jujur, ilmiah, namun tetap mudah dipahami, agar Anda bisa mengambil keputusan terbaik untuk tubuh Anda sendiri. Sebelum kita mulai lebih dalam, silahkan tekan tombol like dan subscribe. Karena dukungan Anda membantu saya untuk terus menghadirkan edukasi kesehatan yang akurat dan bermanfaat untuk lebih banyak orang. Sekarang, mari kita masuk ke inti pembahasan. Topik kita hari ini adalah bumbu dapur yang menjadi kebanggaan justru bisa menjadi ancaman bagi tubuh. Salah satu contohnya adalah garam. Garam adalah mineral esensial yang dibutuhkan tubuh. Tubuh kita memerlukan natrium untuk menjaga keseimbangan cairan, fungsi naraf, dan kontraksi otot. Tanpa natrium, tubuh tidak bisa bekerja dengan normal. Namun, masalah muncul bukan karena garam itu sendiri, melainkan karena jumlahnya. Sebagian besar masyarakat Indonesia mengonsumsi garam jauh melebihi batas yang direkomendasikan. Menurut World Health Organization atau WHO, batas konsumsi garam yang dianjurkan adalah kurang dari 5 gram per hari, atau setara dengan sekitar 1 sendok teh kecil. Tetapi, berbagai survei menunjukkan bahwa rata-rata konsumsi garam masyarakat bisa mencapai 8 hingga 12 gram per hari, bahkan lebih. Dan ini bukan hanya dari garam yang kita taburkan langsung, tetapi juga dari kecap, saus, penyedap rasa, makanan instan, makanan kemasan, dan jajanan sehari-hari. Kelebihan natrium dalam tubuh akan menarik lebih banyak cairan ke dalam pembuluh darah. Ketika volume cairan dalam pembuluh darah meningkat, tekanan pada dinding pembuluh darah pun meningkat. Inilah yang kita kenal sebagai hipertensi atau tekanan darah tinggi. Hipertensi sering disebut sebagai silent killer, pembunuh diam-diam, karena banyak orang merasa baik-baik saja, tidak pusing, tidak nyeri, tidak ada keluhan berarti, sampai suatu hari terjadi stroke atau serangan jantung. Data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menunjukkan bahwa hipertensi merupakan salah satu penyebab utama kematian di Indonesia. Dan pola makan tinggi garam adalah salah satu faktor risiko terbesar yang bisa sebenarnya kita kendalikan. Coba bayangkan, sesuatu yang setiap hari kita tambahkan ke makanan anak-anak kita, ternyata dalam jangka panjang bisa meningkatkan risiko penyakit jantung dan stroke. Saya tidak mengatakan bahwa Anda harus berhenti total menggunakan garam. Tubuh tetap membutuhkan natrium. Namun, yang perlu kita pahami adalah batas aman dan kesadaran dalam penggunaannya. Tapi, garam bukan satu-satunya. Ada bumbu dapur lain yang sering dianggap tidak berbahaya, bahkan dianggap penyelamat rasa, yaitu penyedap rasa yang mengandung MSG. Monosodium glutamat atau MSG telah lama menjadi perdebatan. Secara ilmiah, MSG dalam jumlah wajar dinyatakan aman oleh banyak badan pengawas pangan dunia, termasuk FDA dan WHO. Namun, pada sebagian individu yang sensitif, konsumsi berlebihan dapat memicu gejala seperti sakit kepala, wajah kemerahan, berkeringat, hingga jantung berdebar. Dan, yang sering tidak disadari, MSG juga mengandung natrium. Artinya, ketika kita menambahkan garam, lalu menambahkan MSG, lalu mungkin menambahkan kecap asin,
kita sedang menumpuk natrium tanpa sadar. Tubuh kita tidak langsung berteriak saat itu juga, tapi pembuluh darah kita bekerja lebih keras. Ginjal kita harus menyaring lebih banyak. Jantung kita memompa lebih kuat setiap hari selama bertahun-tahun. Dan pertanyaannya sekarang, jika hari ini tekanan darah Anda masih normal, apakah itu berarti Anda aman? Belum tentu. Kerusakan akibat tekanan darah tinggi bisa terjadi perlahan, bahkan sebelum angka di tensimeter benar-benar melonjak tinggi. Apa yang sebenarnya terjadi di dalam pembuluh darah kita ketika kita terlalu sering mengonsumsi bumbu tinggi natrium? Bagaimana efeknya pada ginjal, pada otak, pada jantung? Dan apakah masih ada harapan untuk memperbaikinya jika kita sudah terlanjur terbiasa sejak lama? Kabar baiknya, jawabannya tidak sepenuhnya suram. Tubuh manusia memiliki kemampuan luar biasa untuk beradaptasi dan memperbaiki diri selama kita memberi kesempatan. Dan di bagian selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana perubahan kecil dalam penggunaan bumbu dapur bisa memberikan dampak besar terhadap tekanan darah dan kesehatan jantung Anda. Kita akan masuk lebih dalam ke mekanisme medisnya, data ilmiah yang mendukungnya, serta langkah-langkah praktis yang bisa langsung Anda terapkan di rumah tanpa harus mengorbankan rasa. Karena sehat tidak harus hambar. Ketika kita mengonsumsi garam dalam jumlah berlebih, kadar natrium dalam darah meningkat. Tubuh secara alami akan berusaha menjaga keseimbangan. Natrium yang tinggi akan menarik air, sehingga volume darah meningkat. Volume darah meningkat berarti tekanan di dalam pembuluh darah meningkat. Dalam jangka pendek, tubuh mungkin masih mampu beradaptasi. Ginjal akan bekerja lebih keras untuk membuang kelebihan natrium melalui urin. Namun, jika ini terjadi setiap hari, selama bertahun-tahun, ginjal tidak lagi bekerja dalam kondisi ideal. Bayangkan ginjal seperti saringan air yang dipaksa menyaring lebih banyak dari kapasitas normalnya tanpa pernah benar-benar diberi istirahat. Lama-kelamaan, fungsi ginjal dapat menurun. Penelitian menunjukkan bahwa asupan natrium tinggi berkaitan dengan peningkatan risiko penyakit ginjal kronis, terutama pada individu yang sudah memiliki tekanan darah tinggi atau diabetes. Dan yang perlu Anda ketahui, penyakit ginjal seringkali tidak menimbulkan gejala pada tahap awal. Sekali lagi, ini adalah proses yang diam-diam. Sekarang kita berbicara tentang jantung. Jantung adalah otot. Dan seperti otot lainnya, jika dipaksa bekerja lebih keras secara terus-menerus, ia akan mengalami perubahan struktur. Tekanan darah yang tinggi menyebabkan dinding jantung bagian kiri yang bertugas memompa darah ke seluruh tubuh menjadi lebih tebal. Kondisi ini disebut hipertrofi ventrikel kiri. Awalnya mungkin tampak seperti adaptasi yang baik, karena jantung menjadi lebih kuat. Namun dalam jangka panjang, penebalan ini membuat jantung menjadi kaku, tidak elastis, dan justru lebih rentan terhadap gagal jantung. Data global menunjukkan bahwa hipertensi merupakan faktor resiko utama untuk penyakit jantung koroner dan gagal jantung. Dan konsumsi garam berlebihan adalah salah satu pemicu hipertensi yang paling konsisten ditemukan dalam berbagai penelitian. Artinya, sesuatu yang terlihat sederhana di dapur dapat berdampak hingga ke ruang ICU. Sekarang saya ingin Anda memikirkan keluarga Anda. Orang tua Anda, pasangan Anda, anak-anak Anda. Berapa banyak dari mereka yang terbiasa dengan makanan gurih, asin, kuat rasa? Dan berapa banyak dari mereka yang mungkin sudah memiliki tekanan darah tinggi, tapi belum menyadarinya? Di Indonesia, berdasarkan riset kesehatan dasar, prevalensi hipertensi pada orang dewasa cukup tinggi, dan banyak yang tidak didiagnosis. Artinya, ada jutaan orang yang hidup dengan tekanan darah tinggi, tanpa mengetahui bahwa pembuluh darah mereka sedang mengalami kerusakan perlahan. Tapi, apakah semua orang akan mengalami dampak yang sama?
Tidak. Respons tubuh terhadap natrium dipengaruhi oleh faktor genetik, usia, berat badan, tingkat aktivitas fisik, serta kondisi medis lain seperti diabetes. Namun, ada satu fakta penting. Semakin tinggi konsumsi garam suatu populasi, semakin tinggi rata-rata tekanan darah populasi tersebut. Ini bukan sekadar teori. Studi epidemiologi di berbagai negara menunjukkan korelasi yang konsisten antara asupan natrium dan tekanan darah. Artinya, ini bukan isu individu semata. Ini adalah isu kesehatan masyarakat. Sekarang, saya ingin memberikan kabar gembira. Kabar baiknya adalah penurunan konsumsi garam, bahkan dalam jumlah kecil, dapat menurunkan tekanan darah secara signifikan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa mengurangi asupan garam sekitar 1-2 gram per hari saja sudah dapat menurunkan tekanan darah sistolik beberapa milimeter merkuri. Dan penurunan kecil ini, jika diterapkan pada jutaan orang, dapat mencegah ribuan kasus stroke dan serangan jantung setiap tahunnya. Artinya, perubahan kecil di dapur bisa berdampak besar pada kualitas hidup. Namun, tentu saja, kita tidak bisa hanya berkata kurangi garam tanpa strategi. Karena rasa adalah bagian dari budaya. Masakan Indonesia kaya akan rasa. Gurih, asin, pedas, manis, semuanya memiliki tempat tersendiri di hati kita. Tujuan kita bukan menghilangkan rasa, tetapi menyeimbangkannya. Lalu bagaimana caranya tetap menikmati masakan yang lezat tanpa membahayakan jantung dan ginjal kita? Apakah ada alternatif bumbu yang lebih aman? Apakah benar garam Himalaya lebih sehat? Bagaimana dengan penggunaan rempah alami seperti bawang putih, kunyit, jahe, atau daun salam? Di bagian berikutnya, saya akan membahas solusi praktis yang bisa langsung Anda terapkan berdasarkan prinsip medis yang jelas, bukan sekedar tren. Kita akan membedah cara membaca label makanan, memahami kandungan natrium tersembunyi, serta strategi adaptasi lidah agar tetap puas tanpa ketergantungan pada rasa asin berlebihan. Karena kesehatan bukan soal larangan ekstrim, tetapi soal kesadaran dan keseimbangan. Sekarang, kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu. Bagaimana caranya tetap menikmati makanan yang lezat tanpa menjadikan bumbu dapur sebagai ancaman bagi tubuh? Solusinya bukan dengan menghilangkan garam sepenuhnya. Solusinya adalah mengatur, menyeimbangkan, dan memahami cara tubuh kita merespons rasa. Pertama, mari kita pahami satu fakta penting. Lidah kita bisa dilatih. Reseptor rasa asin pada lidah akan beradaptasi dengan tingkat konsumsi garam harian. Jika Anda terbiasa makan sangat asin, maka makanan dengan kadar garam normal akan terasa hambar. Namun, jika Anda secara bertahap mengurangi konsumsi garam selama 2 hingga 4 minggu, reseptor rasa Anda akan menyesuaikan diri. Dan makanan yang sebelumnya terasa kurang asin akan mulai terasa cukup. Ini bukan teori. Penelitian menunjukkan bahwa pengurangan bertahap asupan natrium dapat mengubah preferensi rasa seseorang dalam waktu relatif singkat. Langkah pertama yang bisa Anda lakukan adalah mengurangi garam secara bertahap, bukan langsung drastis. Jika biasanya Anda menggunakan 1 sendok teh garam dalam satu masakan, coba kurangi 1/4-nya terlebih dahulu. Lakukan selama 1 minggu. Minggu berikutnya, kurangi lagi sedikit. Tanpa Anda sadari, dalam 1 bulan, kadar garam dalam masakan Anda sudah jauh lebih rendah, namun tetap terasa nikmat. Langkah kedua, maksimalkan rempah alami. Indonesia kaya akan rempah. Bawang putih, bawang merah, jahe, kunyit, lengkuas, ketumbar, kemiri, daun salam, serai. Semua ini memberikan kompleksitas rasa yang luar biasa, tanpa harus menambah natrium berlebihan. Bahkan beberapa rempah memiliki manfaat kesehatan tambahan. Contohnya, bawang putih dalam beberapa penelitian dikaitkan dengan penurunan tekanan darah ringan pada penderita hipertensi. Kunyit memiliki sifat anti-inflamasi. Jahe dapat membantu pencernaan. Artinya, Anda tidak hanya mengurangi risiko, tetapi juga menambah manfaat. Sekarang kita bahas satu pertanyaan yang sering muncul. Apakah garam Himalaya lebih sehat? Garam Himalaya memang mengandung sejumlah kecil mineral tambahan, seperti magnesium dan kalium.
namun jumlahnya sangat kecil dan tidak cukup signifikan untuk memberikan manfaat kesehatan besar jika dikonsumsi dalam jumlah wajar. Secara kandungan natrium, garam Himalaya tetap mengandung natrium yang tinggi. Artinya, jika dikonsumsi berlebihan, efeknya terhadap tekanan darah tetap sama. Langkah ketiga, belajar membaca label makanan. Banyak orang berpikir mereka tidak makan terlalu asin karena jarang menambahkan garam di meja makan. Namun, mereka sering mengonsumsi makanan kemasan, mie instan, sosis, nugget, keripik, saus botolan, makanan kaleng. Semua ini bisa mengandung natrium dalam jumlah tinggi. Perhatikan label dengan kata sonium atau natrium. Idealnya, pilih produk dengan kandungan natrium yang lebih rendah per sajian. Ingat, satu kemasan belum tentu satu sajian. Kadang satu bungkus mie instan mengandung 2 sajian, tetapi kita menghabiskannya sekaligus. Sekarang saya ingin Anda berhenti sejenak dan bertanya pada diri sendiri. Apakah saya mengontrol rasa atau rasa yang mengontrol saya? Ketergantungan pada rasa asin yang kuat bisa membuat kita sulit menikmati makanan alami. Padahal, makanan segar dengan pengolahan sederhana seringkali jauh lebih sehat. Kabar baik lainnya, penurunan tekanan darah akibat pengurangan garam dapat terjadi dalam hitungan minggu. Beberapa studi menunjukkan bahwa dalam 4 minggu pengurangan natrium, tekanan darah dapat turun secara terukur. Artinya, perubahan yang Anda mulai hari ini bisa memberikan dampak dalam waktu dekat. Tidak perlu menunggu bertahun-tahun. Namun, ada satu hal yang sering terlewat. Mengurangi garam saja tidak cukup jika gaya hidup lainnya masih berisiko. Kurang aktivitas fisik, berat badan berlebih, stres kronis, kurang tidur. Semua ini memperparah dampak natrium terhadap tubuh. Dan di bagian selanjutnya, saya akan menggabungkan semuanya. Bagaimana pola makan, aktivitas fisik, dan manajemen stres bekerja bersama untuk melindungi jantung dan ginjal Anda. Karena kesehatan tidak pernah berdiri pada satu faktor saja. Ia adalah hasil dari keputusan kecil yang dilakukan secara konsisten, setiap hari. Sekarang, kita satukan semuanya. Karena tubuh manusia tidak bekerja secara terpisah. Apa yang Anda makan, bagaimana Anda bergerak, bagaimana Anda tidur, bagaimana Anda mengelola stres, semuanya saling terhubung. Mari kita mulai dari berat badan. Kelebihan berat badan meningkatkan risiko hipertensi secara signifikan. Lemak berlebih dalam tubuh dapat meningkatkan resistensi pembuluh darah, sehingga tekanan darah lebih mudah naik. Data medis menunjukkan bahwa setiap penurunan berat badan sekitar 1 kg dapat membantu menurunkan tekanan darah sistolik sekitar 1 mm Hg pada banyak individu. Artinya, penurunan 5 kg saja bisa memberikan perubahan yang nyata. Dan ketika ini dikombinasikan dengan pengurangan garam, efeknya menjadi lebih kuat. Sekarang tentang aktivitas fisik. Tubuh kita dirancang untuk bergerak. Olahraga aerobik seperti jalan cepat, bersepeda, berenang, atau jogging ringan selama 30 menit, 5 kali seminggu, terbukti membantu menurunkan tekanan darah. Berbagai panduan internasional menyebutkan bahwa aktivitas fisik teratur dapat menurunkan tekanan darah sistolik sekitar 5 hingga 8 mm Hg pada penderita hipertensi. Itu adalah angka yang signifikan. Dan kabar baiknya, Anda tidak perlu langsung menjadi atlet. Mulailah dari langkah kecil. Parkir sedikit lebih jauh. Gunakan tangga daripada lift. Jalan kaki sore bersama keluarga. Langkah-langkah sederhana, jika dilakukan konsisten, memiliki dampak besar. Sekarang, kita bicara tentang stres. Stres kronis meningkatkan hormon seperti kortisol dan adrenalin, yang dapat membuat tekanan darah naik. Jika ditambah konsumsi garam tinggi, efeknya menjadi berlipat. Maka, penting untuk memiliki waktu istirahat yang cukup. Tidur 7 hingga 9 jam per malam bukan kemewahan, tetapi kebutuhan biologis. Luangkan waktu untuk berdoa, meditasi, atau sekadar duduk tenang tanpa gangguan gawai. Kesehatan jantung bukan hanya soal makanan, tetapi juga soal ketenangan pikiran.
Sekarang saya ingin Anda membayangkan dua skenario. Skenario pertama, Anda tetap menggunakan garam berlebihan, tetap jarang bergerak, tetap mengabaikan tekanan darah. 5-10 tahun dari sekarang, risiko stroke atau serangan jantung meningkat. Mungkin suatu pagi, tubuh tiba-tiba terasa lemah sebelah. Atau dada terasa berat, napas pendek. Sekarang skenario kedua. Anda mulai mengurangi garam hari ini. Anda mulai berjalan kaki 30 menit setiap sore. Anda lebih sadar membaca label makanan. 5-10 tahun dari sekarang, Anda masih bisa aktif bermain dengan anak atau cucu. Masih bisa bekerja dengan produktif. Masih bisa menikmati hidup dengan kualitas yang baik. Secara global, WHO memperkirakan bahwa pengurangan asupan garam adalah salah satu intervensi paling hemat biaya untuk mencegah penyakit kardiovaskular. Stroke dan penyakit jantung merupakan penyebab kematian tertinggi di dunia. Dan faktor risikonya, banyak yang sebenarnya bisa dimodifikasi. Artinya, kita memiliki kendali. Dan inilah kabar yang mungkin paling menenangkan. Tubuh memiliki kemampuan untuk pulih. Ketika tekanan darah diturunkan, risiko stroke dapat menurun secara signifikan. Ketika gaya hidup diperbaiki, fungsi pembuluh darah bisa membaik. Tidak ada kata terlambat untuk memulai. Bahkan jika Anda sudah memiliki hipertensi, perubahan gaya hidup tetap memberikan manfaat besar. Namun semua ini kembali pada satu hal. Kesadaran. Kesadaran bahwa kebanggaan kita terhadap rasa harus diimbangi dengan tanggung jawab terhadap kesehatan. Bumbu dapur bukan musuh. Yang menjadi masalah adalah jumlah dan kebiasaan. Lalu, bagaimana cara paling sederhana untuk mulai hari ini tanpa merasa tersiksa, tanpa merasa kehilangan kenikmatan makan? Di bagian terakhir, saya akan merangkum langkah praktis yang bisa langsung Anda terapkan, serta pesan penting yang ingin saya titipkan untuk Anda dan keluarga. Karena kesehatan bukan sekedar angka di alat tensi, tetapi tentang kesempatan untuk hidup lebih lama dan lebih bermakna. Sekarang, kita sampai pada bagian yang paling penting. Bukan hanya memahami risikonya, bukan hanya mengetahui datanya, tetapi benar-benar mulai melakukannya. Mari kita rangkum langkah praktis yang bisa Anda mulai hari ini juga. Langkah pertama, ukur tekanan darah Anda secara rutin. Tekanan darah normal pada orang dewasa umumnya berada di bawah 120/80 mm Hg. Kategori hipertensi biasanya dimulai ketika angka sistolik mencapai 140 mm Hg atau lebih, atau diastolik 90 mm Hg atau lebih, berdasarkan banyak pedoman klinis. Namun bahkan tekanan darah di atas 130/80 mm Hg sudah mulai dianggap berisiko dalam beberapa pedoman internasional terbaru. Artinya, jangan menunggu sampai terlalu tinggi. Langkah kedua, batasi konsumsi garam hingga kurang dari 5 gram per hari, atau sekitar 1 sendok teh kecil. Ingat, ini total dari semua sumber, termasuk dari kecap, saus, penyedap, makanan instan, dan camilan kemasan. WHO secara konsisten merekomendasikan pembatasan ini, karena terbukti dapat menurunkan risiko penyakit kardiovaskular. Langkah ketiga, perbanyak konsumsi makanan segar. Sayur dan buah mengandung kalium yang membantu menyeimbangkan efek natrium dalam tubuh. Kalium membantu melemaskan dinding pembuluh darah, sehingga tekanan darah lebih terkontrol. Pola makan seperti DASH diet
Dietary Approaches to Stop Hypertension, telah terbukti secara ilmiah mampu menurunkan tekanan darah secara signifikan. Pola ini menekankan konsumsi sayur, buah, biji-bijian utuh, protein tanpa lemak, dan membatasi garam serta makanan olahan. Langkah keempat, bergerak secara teratur. Minimal 30 menit sehari, 5 kali seminggu. Anda tidak perlu sempurna, Anda hanya perlu konsisten. Sekarang, saya ingin berbicara dari hati ke hati. Bumbu dapur adalah bagian dari identitas kita. Ia menyatukan keluarga di meja makan. Ia menghadirkan kenangan masa kecil. Ia menjadi kebanggaan budaya kita. Namun, kebanggaan harus berjalan seiring dengan kebijaksanaan. Masalahnya bukan pada garamnya, bukan pada penyedapnya. Masalahnya pada kebiasaan yang berlebihan dan kurangnya kesadaran. Kabar baiknya, Anda punya kendali. Penurunan tekanan darah sebesar 10 mmHg saja dapat menurunkan risiko stroke hingga sekitar 30–40%, dan risiko penyakit jantung sekitar 25–25% dalam berbagai studi klinis besar. Itu bukan angka kecil. Itu adalah perbedaan antara hidup produktif dan hidup dengan komplikasi. Jadi, mulai hari ini, kurangi sedikit garam, tambahkan lebih banyak rempah alami, bergerak lebih aktif, istirahat yang cukup, tidak perlu drastis, tidak perlu ekstrim. Yang penting, konsisten. Saya, Dr. Fauzan, berharap informasi ini bukan hanya Anda dengar, tetapi benar-benar Anda terapkan. Jika video ini bermanfaat, silahkan bagikan kepada keluarga dan orang-orang yang Anda sayangi. Dan saya ingin mengenal Anda lebih dekat. Tulis di kolom komentar nama Anda dan Anda menonton dari kota mana. Saya ingin tahu sejauh mana pesan kesehatan ini bisa menjangkau. Karena sehat bukan hanya tentang hari ini, tetapi tentang masa depan yang masih ingin kita nikmati bersama orang-orang tercinta.